Silakan Pak Iqbal untuk memimpin doa pada pagi hari ini. Silakan. Silakan Mas. Oke, alhamdulillah ketua kelas sudah memimpin doanya. Bapak absen dulu ya kalian. Abdul Goni. Hari ini alhamdulillah sudah hadir ada 15 orang. Kita selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia. Silakan berdiri. Oke teman-teman, pada pembelajaran kemarin, apakah kalian ada yang ingat itu materinya kemarin apa? Ya, pahlawan. Oke, berarti kita sebelumnya itu kita mempelajari materi tentang pahlawan. Nah, sekarang kita hari ini belajar tema 4, subtema 3, pembelajaran 3. Kalian dapat memilah sampah, mengolah sampah, dan menilai cerita. Oke, karena kita hari ini dalam masa sekarang ini kita masih dalam pandemi COVID-19. Kita harus ingat dengan 3M. M pertama apa? Mencuci tangan. Mencuci tangan. Bagus. Yang kedua? Menjaga jarak. Yang ketiga? Memakai masker. Nah, ingat. Tahu tidak? Apa gunanya mengolah sampah? Bagaimana nanti menilai ada sebuah teks, kalian disuruh menilai cerita. Nah, Iqbal satu orang aja. Sekarang kita perhatikan teks berikut ini. Oke, perhatikan ke depan. Ini ada sebuah teks tentang pengrajin sampah. Oke, sekarang Bapak minta ada satu anak untuk bisa membacakan teks berikut ini. Hanapi dulu, ya silakan. Di situ aja, silakan dengan suara yang dari. Pekerjaan ibuku adalah pengrajin cenderamata. Barang yang diciptakannya sangatlah unik karena dibuat dari bahan-bahan bekas. Cenderamata yang dihasilkan oleh ibuku adalah tempat tisu dan gantungan kunci. Oke, bagus sekali. Iqbal membacakan teks tentang pengrajin sampah. Nah, setelah kalian memperhatikan teks ini, kira-kira bagaimana kalian bisa menilai cerita ini? Nah, supaya kalian bisa menilai cerita ini, Bapak beri pertanyaan, kira-kira apa jawabannya? Angkat tangan ya. Apa produk yang dibikin oleh ibu tersebut? Aulia? Cenderamata. Bagus sekali. Yang lain kira-kira cendeраmatanya itu berbentuk apa? Tempat tisu dan gantungan kunci. Oke, hebat. Yang kedua, pertanyaan kedua, kira-kira kalian bisa menilai cerita tersebut. Yang kedua, mengapa kita perlu memanfaatkan barang bekas? Mengurangi pencemaran, dampak buruk bagi kehidupan. Oke, hebat sekali. Pertanyaan yang terakhir, yang lain lah, ini angkat tangan yang lain yang sudah angkat tangan, jangan lagi, yang belum angkat tangan. Perhatikan. Pertanyaan yang ketiga, sikap apa kira-kira sikap apa yang bisa dicontoh oleh kalian dari pekerjaan ibu itu? Busi. Jangan membuang sampah sembarangan. Bagus. Yang lain, Hanapi. Jangan membuang sampah di sungai. Kerja bakti. Bagus. Membuang sampah pada tempatnya. Bagus. Tio. Nah, Tio. Iqbal. Bergotong royong. Bagus. Nah, itu ada. Kalian bisa menilai cerita apa yang telah kalian baca tadi. Sesudah kalian menilai cerita tadi, kita memperhatikan video. Kalian perhatikan samalah videonya, nanti akan ada pertanyaan lagi, akan ada permasalahan lagi.
Ya, yang pertama adalah reduce. Reduce adalah mencegah munculnya sampah dan mengurangi sampah yang dihasilkan. Oke, tadi adalah video tentang pengolahan sampah. Nah, sekarang kita baru pengen tanya dulu. Di sini ada penggolongan sampah. Penggolongan sampah ada berapa? 3. Yang pertama, sampah organik. Yang kedua, sampah anorganik. Yang ketiga, betul, sampah bahan berbahaya dan beracun atau disingkat B3. Kira-kira kalian tahu gak apa maksud dari sampah organik? Angkat tangan. Angkat tangan. Iqbal, satu, baru yang lain. Kertas. Oke, bagus. Maksud dari sampah organik, siapa tahu maksudnya apa arti dari sampah organik? Nah, sekarang supaya kalian tahu ini. Nah, sampah organik, silakan Iqbal baca. Sampah organik yang berasal dari sisa material biologis yang dapat membusuk dengan mudah. Sampah ini terdiri dari bahan yang bisa terurai secara biologis seperti sisa makanan, dedaunan kering dan sayuran serta buah. Sampah jenis ini juga biasa disebut dengan sampah basah. Nah, sampah organik itu disebut juga sampah basah. Sampah basah itu yang mudah hancur, yang mudah terurai. Misalkan, ayo sisa makanan nasi, beras kita buang, dia mudah hancur. Kira-kira apa lagi contohnya selain nasi yang mudah hancur? Tulang ikan. Sayur apa? Sayur basi. Ya. Sayur busuk. Apalagi? Daun kering. Oke, bagus. Kita lanjut. Nah, berarti paham untuk sampah organik. Yang kedua, sampah anorganik. Siapa tahu maksudnya apa? Maksudnya anorganik. Belum tahu? Sekarang coba perhatikan. Putri. Nah, baca. Bisa. Gusti ya, Gusti. Silakan. Sampah jenis ini terdiri dan bahan-bahan yang sulit terurai secara biologis sehingga seringkali menumpuk di lingkungan. Proses penghancuran membutuhkan penanganan lebih lanjut di tempat khusus, misalnya plastik, styrofoam, kaca, dan kaleng. Sampah jenis ini juga biasanya disebut sampah. Nah, sampah anorganik ini sampah yang sulit terurai, sampah yang sukar hancur, lambat hancurnya. Nah, contohnya seperti tadi disebutkan, ada plastik, styrofoam, ada kaca, bagus, kaleng. Nah, itulah sampah-sampah yang susah hancur, betul? Ya kan, kaleng bisa sampai hancur. Nah, lambat hancurnya. Oke, sekarang yang ketiga. Sampah bahan berbahaya dan beracun maksudnya apa? Gede maksudnya apa? Apa kira-kira? Hah? Anapi? Berbahaya, iya benar, sampah yang berbahaya. Apa lagi? Betul, bagus. Apa? Oh, nyamuk. Ya, contohnya itu nyamuk. Nah, sekarang perhatikan. Nah, ini maksudnya dari sampah bahan berbahaya dan beracun. Tio, baca. Silakan. Yang termasuk limbah B3 antara lain adalah bahan baku yang berbahaya dan beracun yang tidak digunakan lagi karena rusak. Sisa proses dan oli bekas yang memerlukan penanganan dan pengolahan. Oke, nah sampah bahan berbahaya dan beracun atau B3 itu bahan-bahan yang berbahaya. Misalkan bagus tadi jawabannya ada obat nyamuk, oli, apalagi bensin juga berbahaya itu. Oke. Nah, sekarang kalian sudah mengerti apa maksud dari sampah organik? Itu sampah basah, sampah anorganik
kering dan sampah B3 berbahaya dan beracun. Nah, sekarang kita langsung, kalian bisa memilah yang mana. Di sini ada 3 kotak. Ada kaleng bekas. Bapak bikin jadi tempat sampah organik. Kedua, sampah anorganik. Nah, ini berarti sampah yang susah hancur. Oh, warnanya apa? Orange. Warnanya apa? Hijau. Sekarang kita coba kalian memasukkan barangnya, apakah benar atau tidak. Satu persatu Bapak panggil namanya. Abdul Goni. Abdul Goni letaknya di mana itu? Itu namanya bendanya apa? Oh, nanti masuknya di mana? Anorganik, organik atau beracun? Ah, oke. Hebat, bagus semuanya. Ya. Yang kedua. Oke. Nah, kalau kalian sudah mengerti, kita coba mengerjakan KPD ya. Ini akan Bapak bagi nanti. Di kelompoknya sudah Bapak bagi kan? Ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Nah, nanti untuk kelompok 1 dengan kelompok 2 nanti mengerjakan mengklasifikasikan, menggolongkan sampah-sampah itu masuk di sini atau masuk sini atau masuk di sini. Untuk kelompok 3 sama kelompok 4 nanti kita akan mempelajari tentang reduce, reuse, dan recycle ya, saya sekal, betul. Nah, sekarang nih kita Bapak bagi dulu ya. Nah, nama kelompoknya ini nama kelompok 1. Di sana nama kelompoknya kelompok 2, di sana nama kelompok 3. Ini nama kelompok 4. Oke. Terus beri nama kelompoknya, baru tulis nama kalian. Kelompok 2 sudah selesai semua. Oke. Nanti kelompok 1 siapa yang mewakili untuk presentasi ke depan? Iqbal. Nah, nanti Iqbal maju ke depan, terus teman-temannya di belakang berdiri, mendampingi. Iqbal yang baca, mempresentasikan hasil dari apel adalah sampah organik. Botol plastik adalah sampah anorganik. Ada nggak kendala teman-teman kalian diskusi tadi? Gampang diskusinya? Betul. Aktif nggak kawannya tadi, aktif nggak? Saling membantu nggak? Kerjasamanya baik nggak? Oke. Ada tugas nanti kalian ya, ini adalah lembar evaluasi. Nah, di pagi nanti kalian kerjakan dulu. Nah, ketuanya bagi dulu. Ketuanya bagi dulu satu. Sekarang silakan duduk biar rapi. Kita menyanyi Mars PPK. 1, 2, 3. PPK. Oke, alhamdulillah, silakan duduk, kita berdoa. Pembelajaran pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan. Oke.